Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Anjanielsa, NIM B1C124054. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara menggunakan rumus Excel, yaitu average, count, conta, combine, count if, and count ifs. Langsung saja. Pada yang pertama itu ada average. Average adalah rumus Excel yang dimana digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sebuah data. Contohnya di sini ada pendapatan keuntungan tiap minggunya. Tiap minggu dari beberapa bulan. Contohnya ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat di bulan Januari ataupun Februari, Maret, April, serta Mei. Sini kita akan menghitung rata-rata pendapatan mingguan di bulan Januari. Kita akan menggunakan rumus average. Lalu kita bisa log atau tarik dari data yang akan dicari rata-ratanya. Lalu kita klik enter, sehingga di sini bisa dilihat rata-rata keuntungan tiap dari per minggu yang ada di bulan Januari adalah 540.000. Di sini juga bisa kita lihat rata-rata keuntungan daripada bulan Februari yaitu 657.500, bulan Maret 715.000, April 762.500, Mei 792.500. Lalu kita juga bisa menghitung pendapatan keseluruhan bulan dari minggu pertamanya, minggu kedua, serta minggu keempat. Kita bisa tulis di paling bawah daripada kolom minggu pertama. Lalu kita bisa blok secara vertikal. Enter, sehingga di sini bisa dilihat bahwa rata-rata minggu pertama dari bulan Januari sampai Mei adalah 684.000. Kita bisa tarik sehingga bisa dilihat dari di bawah ini adalah rata-rata keuntungan tiap minggu dari keseluruhan bulan yang ada. Selanjutnya ada rumus count, yang dimana fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya sebuah data yang kita olah. Nah, dari data ini kita bisa menggunakan rumus count, conta, countif, count ifs, dan count blank. Yang dimana yang pertama itu ada count. Count itu kita menggunakan rumus ini untuk menghitung jumlah data yang kita olah dan berupa angka. Kita bisa lihat di sini kolom nomor transaksi, isinya itu semuanya adalah angka. Jadi kita bisa menggunakan rumus count. Sini kita bisa menggunakan rumus count. Lalu kita bisa blok secara vertikal data yang ingin kita gunakan, lalu enter. Sehingga di sini bisa dilihat jumlah data yang berupa angka adalah
ada 7 data. Lalu ada yang namanya count, yang dimana karena Excel itu basicnya adalah pengolah data berupa angka, jadi di sini kita bisa menghitung jumlah data yang terdapat huruf juga. Contohnya seperti ini, di kode barang terlihat di datanya ini berupa angka serta huruf atau abjad. Kita bisa menggunakan count, lalu kita buat enter, sehingga di sini bisa dilihat juga jumlahnya adalah 7. Kalau misalnya kita pakai count saja, ini tidak terdeteksi karena data yang di select adalah berupa campuran antara angka serta dan huruf. Ini juga sama, kalau mau hitung jumlah data yang berupa huruf bisa menggunakan count. Lalu kita akan menggunakan rumus count if, yang dimana kita bisa menghitung jumlah angka atau jumlah data yang kita olah tetapi memiliki kriteria atau dengan kriteria tertentu. Contohnya di sini kita ingin menggunakan count if, kita pilih data yang ingin kita cari, lalu kita sebutkan kriteria, misalnya 10. Di sini kita bisa simpulkan bahwa kita ingin mencari jumlah data atau banyaknya data dari stok awal yang bernilai 10. Di sini bisa dilihat bahwa jumlah data yang bernilai 10 itu ada 4. Kita bisa juga menggunakan apabila dia kalian juga bisa menggunakan untuk yang misalnya nilainya itu 20. Sini bisa kita lihat bahwa jumlah data yang bernilai 20 itu berjumlah 1 data. Lalu kita akan menghitung jumlah count blank atau jumlah sel yang tidak terisi. Seperti pada data in, kita menggunakan rumus sama dengan count blank, lalu data yang ingin kita cari. Di sini bisa dilihat pada kolom in, jumlah data yang tidak terisi itu ada 4, dan jumlah yang out itu ada 2. Lalu selanjutnya ada yang namanya rumus count if, di mana rumus count if ini kita bisa menghitung jumlah data dengan kriteria yang lebih dari 1. Contohnya pada data berikut, kita bisa menghitung daripada jumlah data dengan kriteria yang pertama itu Bandung, kota Bandung. Dari kita bisa memilih tujuan yang pertama itu adalah Bandung, yang kedua adalah dikirim ataupun belum. Di sini kita bisa menggunakan count if, yang dimana syarat mencari data yang lebih dari 1. Kita bisa pilih range pertama, data yang ingin kita gunakan, lalu kita tulis kriterianya yaitu Bandung. Kenapa menggunakan tanda kutip? Karena kembali ke basic Excel itu adalah angka. Karena data yang kita gunakan di sini adalah berupa huruf, jadi kita menggunakan tanda kutip untuk kriterianya. Lalu kita bisa blok lagi kriteria keduanya, titik 2, lalu di sini dikirim. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah pengiriman untuk ke kota Bandung dan sudah dikirim itu ada 3 data. Lalu kita bisa juga menggunakan untuk yang belum dikirimnya itu menggunakan count if, kriterianya Bandung, range kedua kriterianya adalah belum. Sini terlihat bahwa untuk pengiriman kota tujuan Bandung yang belum dikirim adalah sebanyak 2.
perlu di disclaimer bahwa untuk penggunaan count if ataupun dari count if, count ifs, dan rumus lainnya apabila kalian mencari sebuah data itu kita harus sesuaikan. Contohnya di sini, apabila kriterianya Bandung, bahwa kita harus pastikan bahwa dari data ini itu betul-betul sama dengan kriteria yang kita tulis. Karena terkadang kalau ada, walaupun ini misalnya ada spasinya, maka dia tidak akan terhitung. Jadi perlu juga kita perhatikan dari pada isi dari sebuah data yang kita ingin cari jumlahnya. Lalu di sini ada data berupa nama mahasiswa yang ingin kita cari banyaknya. Ini coba range, kita bisa menggunakan count jumlah range sebanyak 10. Nah, di sini kita bisa lihat ada jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Kita bisa menggunakan count if karena dia terdiri dari satu kriteria. Kriterianya itu adalah lulus sebanyak 5 orang dan mahasiswa yang tidak lulus sebanyak 5 orang. Jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus, yang lulus, kita bisa menggunakan count ifs. Yang pertama adalah range syaratnya, itu L, lalu keterangan lulus sebanyak 3 orang, dan jumlah laki-laki yang tidak lulus. Kita akan menghitung jumlah mahasiswa perempuan melakukan count if, blok range kriteria pertama, lalu kita sebutkan kriterianya untuk perempuan, lalu range kedua yaitu lulus. Ini bisa dilihat jumlah mahasiswa perempuan yang lulus sebanyak 2 orang, dan count ifs. Ini dia adalah hasil dari jumlah mahasiswa yang lulus, tidak lulus, laki-laki yang lulus, laki-laki yang tidak lulus, perempuan yang lulus, serta perempuan yang tidak lulus. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.